Pemerintah kembali memperpanjang pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM selama 1 bulan hingga 4 Juli 2022. Pandemi COVID-19 telah menjadi ujian berat bagi sistem kesehatan dan pemerintahan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Untuk mengatasi pandemi ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan. Namun, pertanyaan penting yang muncul adalah seberapa sahkah kebijakan-kebijakan tersebut dalam perspektif hukum kesehatan. Video ini akan membahas tentang beberapa kebijakan penting dan dari sisi legalitasnya. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan dalam keadaan darurat kesehatan masyarakat yang memang berdasarkan undang-undang yang berlaku. Di Indonesia, beberapa undang-undang yang berlaku mengenai penanganan pandemi adalah undang-undang kesehatan, undang-undang karantina kesehatan, dan undang-undang karantina. Kewenangan ini harus dijalankan sesuai dengan prinsip hukum seperti proporsionalitas, non-diskriminasi, dan penghormatan terhadap hak. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan dalam keadaan darurat kesehatan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Pasal 4 ayat 4 Undang-Undang ini menyatakan bahwa dalam keadaan darurat, pemerintah dapat melakukan kebijakan khusus untuk pengadaan dan pemanfaatan perbekalan kesehatan. Kewenangan ini harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum seperti proporsionalitas, non-diskriminasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selain itu, Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 juga memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah dalam keadaan darurat kesehatan masyarakat. Undang-undang ini mengatur tentang kekarantinaan kesehatan yang merupakan tindakan pembatasan pergerakan orang atau barang untuk mencegah penyakit yang menular. Dalam konteks pandemi COVID-19 ini, pemerintah dapat mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Undang-undang ini mengatur tentang penanggulangan bencana termasuk bencana kesehatan. Selanjutnya, kewenangan pemerintah dalam menanggulangi bencana kesehatan masyarakat ini harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum, di antaranya prinsip proporsionalitas, prinsip non-diskriminasi, dan prinsip penghormatan hak atas asasi manusia. Kemudian, dalam prinsip proporsionalitas merupakan kebijakan pemerintah dalam pengambilan keputusan serta harus seimbangnya dalam menghadapi risiko yang dihadapi. Yang kedua, prinsip non-diskriminasi. Prinsip non-diskriminasi ini, pemerintah tidak boleh membeda-bedakan seperti ras, agama, golongan, serta warna kulit atau suku. Dan yang ketiga, prinsip atas penghormatan hak asasi manusia. Pemerintah tidak boleh melanggar hak-hak dasar manusia seperti hak kebebasan, hak kesehatan, serta hak untuk hidup. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi mobilitas masyarakat dan memutus rantai penyebaran virus. PSBB diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman PSBB dalam rangka pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Legalitas PSBB dapat dipertanyakan karena tidak ada dasar hukum yang spesifik dalam undang-undang. Namun, pemerintah berargumen bahwa PSBB merupakan bentuk penerapan prinsip kehati-hatian atau precautionary principle dalam menghadapi ancaman kesehatan masyarakat. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. PPKM merupakan kebijakan lanjutan dari
PSBB yang bertujuan untuk memperketat pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4, 3, 2, dan 1 di wilayah Jawa dan Bali. Legalitas PPKM juga menjadi perdebatan karena tidak ada dasar hukum yang efektif dalam undang-undang, namun pemerintah berargumen bahwa PPKM merupakan bentuk penerapan prinsip kehati-hatian dan merupakan upaya untuk mengendalikan pandemi. Vaksinasi. Vaksinasi merupakan program dari pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19 lebih meluas lagi. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan vaksinasi massal untuk mencegah penyebaran COVID-19 lebih meluas lagi serta menjadikan herd immunity untuk masyarakat Indonesia. Vaksinasi massal ini disahkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang vaksinasi COVID-19. Namun, terdapat perdebatan di antara masyarakat karena masyarakat tidak bisa menolak akan vaksinasi COVID-19 ini. Yang dimana syarat sahnya untuk mengurus dokumen ataupun pergi keluar dengan menggunakan kendaraan umum waktu itu, mereka harus menyertakan bukti vaksin COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya, terjadi polemik pada kasus vaksinasi ini, terutama pada vaksin AstraZeneca yang terjadi di Indonesia, yaitu terjadinya pembekuan darah akibat efek samping dari vaksin AstraZeneca. Akibat terjadinya kasus tersebut, terjadi kekhawatiran di tengah masyarakat akan vaksin AstraZeneca ini. Selanjutnya, pemerintah melakukan penghentian sementara untuk langkah kehati-hatian atau warning bagi pemerintah agar tidak terjadi atau tidak terulang lagi pada kasus-kasus berikutnya atau pada masyarakat selanjutnya. Pada bulan April tahun 2021, pemerintah resmi menghentikan penggunaan sementara vaksin AstraZeneca. Lalu bulan selanjutnya, vaksin AstraZeneca ini digunakan kembali oleh pemerintah Indonesia dikarenakan sudah dikaji serta sudah mendapatkan informasi serta pendiskusian secara mendalam kepada tenaga medis akan efek samping yang dikeluarkan oleh AstraZeneca ini. Kemudian, pemerintah serta tenaga medis melakukan monitoring terhadap masyarakat yang menggunakan vaksin AstraZeneca ini sebagai langkah antisipasi terjadinya gejala pembekuan darah tersebut. Vaksin COVID-19 ini sah secara umum dan sudah mematuhi prinsip-prinsip hukum yang ada. Namun, terdapat perdebatan di antara masyarakat karena masyarakat itu tidak bisa menolak akan vaksinasi ini. Kebijakan karantina. Kebijakan karantina diterapkan untuk mencegah penyebaran virus dari luar negeri. Kebijakan karantina diatur dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018. Legalitas kebijakan karantina umumnya tidak dipertanyakan karena telah diatur dalam undang-undang. Namun terdapat perdebatan mengenai pelaksanaan karantina, seperti durasi karantina dan hak-hak orang di karantina. Kebijakan pemerintah terkait COVID-19 di Indonesia seperti pembatasan sosial berskala besar atau biasa disebut dengan PSBB dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang disebut dengan PPKM memiliki dampak positif dan negatif bagi masyarakat dan sistem kesehatan. Terkait dampak positifnya, yang pertama,
Penurunan angka COVID-19, kebijakan pembatasan sosial terbukti efektif dalam menekan pembayaran virus. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa jumlah kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 6.675 orang per 19 April 2020. Yang kedua, meningkatkan kapasitas sistem kesehatan. Pandemi COVID-19 mendorong pemerintahan untuk meningkatkan kapasitas rumah sakit dan tenaga kesehatan. Yang ketiga, peningkatan kesadaran masyarakat. Kebijakan pembatasan sosial dan protokol kesehatan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan. Terakhir, percepatan vaksinasi. Pemerintah Indonesia telah melakukan program vaksinasi massal untuk meningkatkan kekebalan tubuh masyarakat. Ada beberapa dampak negatif dari kebijakan COVID-19, yaitu yang pertama, kegiatan ekonomi. Pembatasan sosial menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi yang berdampak pada pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, kehilangan pekerjaan. Banyak kehilangan pekerjaan dan mengalami pemotongan gaji akibat pembatasan sosial. Yang ketiga, kesenjangan sosial. Dampak ekonomi pandemi COVID-19 tidak merata, yang menyebabkan kesenjangan sosial semakin besar. Yang keempat, dampak psikologis. Pembatasan sosial dan ketidakpastian ekonomi menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi pada sebagian masyarakat. Yang kelima, penurunan akses kesehatan. Pembatasan sosial menyebabkan penurunan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan non-COVID-19. Penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia telah melalui berbagai tahap, dengan kebijakan yang terus disesuaikan dengan perkembangan situasi dan berdasarkan rekomendasi dari WHO. Perbandingan kebijakan Indonesia dengan negara luar menunjukkan beberapa kesamaan dan perbedaan, terutama dalam hal strategi dan penekanan. Strategi kebijakan Indonesia menerapkan strategi komprehensif yang mencakup pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, vaksinasi, dan protokol kesehatan. PSBB dan PPKM diterapkan untuk menekankan penyebaran virus, sementara vaksinasi dan protokol kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan melindungi masyarakat. Negara luar, banyak negara juga menerapkan strategi serupa dengan penekanan yang berbeda. Beberapa negara seperti Australia dan Selandia Baru menerapkan lockdown ketat untuk menekan penyebaran virus. Negara lain seperti Amerika Serikat dan Inggris lebih fokus pada vaksinasi dan pengobatan untuk mengatasi pandemi. Lalu bagaimana di Indonesia sendiri? Di Indonesia, pemerintah berupaya menjaga kestabilan ekonomi dan kestabilan sosial dalam upaya penekanan COVID-19 melalui vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah dan upaya-upaya menekan penyebaran virus COVID-19 ini sudah dilakukan oleh pemerintah dengan upaya menjaga herd atau meningkatkan herd immunity di tengah-tengah masyarakat serta membangun perekonomian di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Pemerintah juga menjaga kestabilan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah melalui market digital. Negara luar. Beberapa negara seperti Cina menekankan pada pengendalian ketat dengan menerapkan lockdown yang ketat dan tes massal. Negara lain seperti Swedia menekankan pada imunitas kawanan dengan membiarkan virus penyebaran secara alami. Evaluasi dan transisi. Indonesia
pemerintah Indonesia terus mengevaluasi kebijakan penanganan COVID-19 dan melakukan penyesuaian berdasarkan perkembangan situasi. Saat ini, Indonesia telah memasuki fase transisi menuju pandemi dengan penekanan pada peningkatan kekebalan masyarakat dan peningkatan akses kesehatan. Negara luar, banyak negara juga telah memasuki fase transisi dengan kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Inggris telah mencabut sebagian besar pembatasan, sementara negara lain seperti Cina masih menerapkan kebijakan ketat.